Berani menginspirasi, berani memberi. Sebagai guru, kadang kita sudah merasa melakukan berbagai hal untuk membuat siswa kita berkarakter mulia. Akan tetapi, ketika melihat hasilnya masih jauh dari harapan, kita jangan terburu-buru menyerah. Kita masih bisa melakukan penguatan pendidikan karakter pada kegiatan ekstrakurikuler secara maksimal. Saya sendiri telah membuktikan bahwa membina kegiatan ekstrakurikuler secara intens dan penuh perencanaan mempunyai andil besar dalam penguatan pendidikan karakter bagi siswa. Berdasarkan pengalaman saya membina ekstrakurikuler jurnalistik dan fotografi selama 5 tahun terakhir ini, alhamdulillah ada beberapa nilai karakter yang telah berhasil dikembangkan pada beberapa siswa di sekolah saya. Di antaranya ketekunan, kemandirian, semangat, kerja keras, percaya diri, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Pertama kali saya membina ekstrakurikuler jurnalistik di SMP Negeri 2 Silomerto, Wonosobo, Jawa Tengah ini berawal dari kebiasaan saya menulis. Saya sering menulis di buletin sederhana, kemudian dibagi-bagi ke semua rekan guru termasuk kepala sekolah. Lama-kelamaan kepala sekolah menaruh hati pada tulisan saya, kemudian meminta saya untuk mengelola ekstrakurikuler jurnalistik. Ada banyak tantangan yang saya hadapi, mulai dari mendapat cibiran, siswa mundur dan hanya tinggal 3 siswa, rasa pesimis yang terus mendera karena merasa tidak memiliki kapasitas untuk membina, juga lingkungan yang kurang mendukung untuk budaya baca dan tulis. Tapi saya tidak mau menyerah dan tetap ingin mencobanya. Alhamdulillah, tantangan demi tantangan berhasil ditaklukkan. Prinsip saya tentu tak ada yang sia-sia jika mau belajar. Saya mencoba peruntungan dengan mengikuti lomba menulis. Alhamdulillah, meraih juara di tingkat kabupaten dan provinsi. Disinilah awal mula kepercayaan diri saya tumbuh untuk membina jurnalistik. Sejak saat itu saya berusaha menaklukkan tantangan dengan membeli buku dasar-dasar jurnalistik, browsing materi di internet tentang tata cara menulis yang baik, cara membaca cepat, dan seluk-beluk dunia pers. Saya juga semakin suka menulis buku dan mengirim artikel populer ke media massa. Melihat budaya baca dan tulis belum sesuai harapan, saya mengawalinya dengan membuat gerakan serentak membaca, kemudian penerbitan buletin ekspres, workshop jurnalistik, pelatihan fotografi, lomba bulan bahasa seperti mading kelas, perpustakaan kelas, membuat sinopsis untuk siswa, membuat resensi buku untuk guru, dan lain sebagainya. Selain itu juga mengadakan kajian materi jurnalistik seminggu sekali setiap hari Rabu sepulang sekolah, membuat artikel berita di mading, mengupdate berita terbaru, lalu mendokumentasikan setiap kegiatan, menjalin kerjasama dengan organisasi di sekolah maupun luar sekolah, juga menyampaikan aspirasi siswa kepada pihak sekolah. Selanjutnya juga mengadakan pelantikan pengurus baru, mengadakan pelatihan komputer, studi banding, outing kelas, dan mengikuti berbagai lomba jurnalistik. Selain latihan di sekolah, siswa juga saya latih di rumah, terutama jika sudah mendekati waktu lomba. Sambil mengasuh 4 anak saya yang masih kecil-kecil, saya juga melatih siswa saya hingga larut malam di rumah. Mereka saya anggap anak sendiri sehingga bebas untuk makan, sholat, dan aktivitas lainnya. Alhamdulillah, kejuaraan demi kejuaraan sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 berhasil kami raih. Di tingkat kabupaten kami meraih 23 kejuaraan, mulai dari lomba bercerita, menulis berita, fotografi, karya tulis ilmiah, pidato, karya jurnalistik, dan menulis cerita. Di tingkat provinsi kami meraih 2 kejuaraan, yaitu lomba penelitian siswa nasional tingkat provinsi dan lomba karya ilmiah remaja tingkat provinsi. Sedangkan di tingkat nasional kami meraih 2 medali perak dan 1 medali perunggu. Medali perak untuk lomba karya jurnalistik siswa dan lomba penelitian siswa nasional, serta medali perunggu untuk lomba karya jurnalistik siswa pada tahun berikutnya. Piagam penghargaan juga kami raih dari Bupati Wonosobo, Ketua DPRD Wonosobo, dan Gubernur Jawa Tengah. Dan sekolah kami pun mendapatkan 2 laptop, 1 kamera DSLR, dan handycam. Sungguh sebuah pencapaian yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Menurut saya kunci keberhasilan ini tentu atas kerjasama semua pihak, tidak hanya saya seorang diri.
Kegiatan ekstrakurikuler yang saya buat tidak hanya fokus menulis saja, karena saya memaknai jurnalistik begitu luas. Setidaknya ada 4 fungsi. Yang pertama, pengembangan, artinya saya harus mampu mengembangkan kemampuan dan kreativitas siswa sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka. Contoh dari sekian banyak peserta ekstra jurnalistik ya, saya arahkan sesuai bakat dan minat mereka. Ada yang suka menulis, ada yang suka pidato, bercerita, fotografi, semua saya bina semampu saya. Jika saya tidak menguasai materi, saya bertanya atau meminta bantuan kepada yang lebih ahli. Yang kedua adalah fungsi sosial, artinya saya harus menyelenggarakan kegiatan yang mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab siswa. Contoh, setiap hari Rabu adalah jadwal pertemuan wajib seluruh peserta jurnalistik. Setiap peserta mempunyai tagihan tulisan untuk dikumpulkan. Jika salah satu siswa tidak mengumpulkan, maka akan menimbulkan penundaan percetakan. Inilah yang tidak mudah, yaitu menyamakan langkah antara siswa yang fast respon dan low respon. Fungsi yang ketiga adalah rekreatif. Artinya saya harus mampu mengembangkan suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan kepada semua siswa. Contoh, jika sudah jenuh, saya biasanya menayangkan film edukatif. Setiap semester pun kami mengagendakan outing kelas sekaligus meliput berita seperti yang sudah kami lakukan ke Lubang Sewu, Dieng, Taman Fatmawati, Bukit Seroja, Pasar Kumandang, dan objek lain yang sedang populer di kota kami. Kami juga menyelenggarakan studi banding ke sekolah yang jurnalistiknya lebih bagus, seperti di SMA Negeri 2 Wonosobo. Fungsi yang keempat adalah persiapan karir. Artinya saya harus menyiapkan karir siswa. Contoh, bagi yang ingin menjadi wartawan, saya gembleng betul ilmu jurnalistiknya. Jika ada siswa yang ingin menjadi fotografer kelak, maka saya pinjami kamera DSLR agar banyak berlatih. Jika ingin masuk sekolah favorit dan universitas negeri, maka ikutilah lomba-lomba yang ada hubungannya dengan literasi seperti pidato, menulis cerita, bercerita, penelitian, dan sejenisnya. Ekstrakurikuler jurnalistik harus senantiasa saya kembangkan terus-menerus mengikuti zaman. Seiring dengan perkembangan teknologi, saya pun melatih siswa agar melek digital, dimulai dari membuat mading digital, blog, dan aplikasi berbasis HP Android. Apa yang saya lakukan memang belum seberapa. Semoga ini semakin menguatkan saya untuk menjadi guru sekaligus penulis yang senantiasa memberikan inspirasi bagi siswa. Alhamdulillah, dulu saya berani memulai walaupun dengan penuh keterbatasan. Jika tidak, saya tak mampu memberikan inspirasi kepada siswa saya. Saya pun sebaliknya tak akan mendapatkan banyak inspirasi dari banyak siswa yang saya bina. Sehingga saya menjadi ketagihan menulis seperti sekarang ini. Jadi jangan takut memberi ilmu, waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya. Karena berani menginspirasi itu berani memberi agar literasi di Indonesia lebih baik.